Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka as-sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana Allahumma iftah lana hikmataka hikmataka wansur 'alaina wansur 'alaina rahmataka rahmataka ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi anak-anak kami di SMK Karya Mandiri, tolong ini hanya waktu paling banyak 15 menit ya, fokus. Sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang kita rujuk dari kitab Ta'limut Ta'lim ya, tentang akhlakul karimah ini, mudah-mudahan kitab yang selalu dikaji di kalangan pesantren ya, di kalangan manapun tetap masih dikaji. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah, mendapat manfaat dari kitab tersebut untuk kita semuanya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, nanti siapkan apa nanti yang disampaikan, dicatat yang mulia Sinaga. Nah, seperti dicatat. Nanti ada yang bertanya silakan setelah momen ini nanti. Ya, kemarin kita sudah membahas wa inna ma syaraful ilmi bi kaunihi wasilatan ilal birri wa taqwa. Ya, tentang masih membahas tentang ilmu. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya inna ma syaraful ilmi, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu sebagai perantara untuk apa? Nah, ilal birri wa taqwa, untuk berbuat kebaikan dan kita mau bertakwa. Itu kemarin ya, sudah lama kita nggak bertemu ini. Nah, jadi makanan tubuh kita ini harus kita kasih makan. Apa makanannya? Nasi. Apa minumannya? Air putih secara umum. Pikiran kita itu juga harus dikasih makan. Udah, batin kita itu harus juga dikasih makan. Ya, jadi tubuh, terus hati kita, batin kita, pikiran kita ini harus kita kasih makan. Ini makanannya semua nggak sama. Tengok, mulai si Budi Sinaga udah bawa burung, ya kan? Nah, itu apa kasih makannya? Itu bebas. Jadi kalau nggak tahu ngasih makan si burung ini bisa mati burungnya, ya. Ya, awalnya pengen jadi kesenangan, hiburan, ini malah menjadi dosa Nah, jadi harus tahu kita kasih makannya. Sama seperti pikiran kita, nah. Pikiran kita kalau nggak kita kasih makan bahaya. Tumbuhan apa kasih makan? Apa makanannya? Pupuk. Sedangkan pikiran kita itu makanannya adalah ilmu, pengetahuan. Kalau seandainya pikiran kita nggak kita kasih makan, ya, yang ada hanya nafsu amarah kita.
Apa tak sesuai dengan harapan kita, apa tak sesuai dengan kemauan kita, kupak terus. Ya, kenapa? Karena kita nggak mempunyai ilmu. Ya, nggak masuk ke alam rasa. Paham ya, Nak, ya? Nah, jadi harus kita kasih makan berupa pikiran kita. Apa makanan kita? Ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan tersebut itu hanya bikaunihi wasilatan. Di dalam redaksi Ta'limu Ta'lim, bikaunihi wasilatan, hanya sebagai perantara. Ya, untuk apa? Ilal birri wa taqwa. Jadi kita harus semampunya ilmu yang kita dapat hari ini, sebelumnya dan yang akan datang, itu harus kita jadikan untuk kebajikan. Kita mau berbuat baik dan bertakwa. Kalau Anda semua, kita semua mau kita jadikan ilmu pengetahuan ini untuk menjadi kebaikan dan bertakwa, Allah akan memuliakan kita semua. Paham? Baik. Di dalam syairnya diterangkan, ta'alam fa innal ilmi zayyinun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Jadi belajarlah. Fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Apa itu zayyinun? Perhiasan. Fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan untuk yang punya. Jadi anak sekalian, ya, kalau kita punya ilmu, ya, sekali lagi kalau kita punya ilmu, itu semua menjadi hiasan buat diri kita. Makanya selalu saya sampaikan, kalau masih ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Dan dengan cinta hidup akan menjadi indah. Jadi ilmu kalau sudah kita punya, dibuang kemanapun. Contoh nih si Budi Jawa nih, dibuang ke Papua sekalipun, tapi dia punya ilmu, ya, hidupnya pasti akan mudah. Begitu juga Kipli Murni, dimanapun ditempatkan, ya walaupun tak punya saudara, tapi dia punya ilmu, pasti hidup kita akan menjadi mudah. Paham ya, Nak? Paham? Oke. Apa perbedaan ilmu dengan harta? Ada yang tahu? Ada? Apa perbedaan ilmu dengan harta? Di dalam kitab ini diterangkan bahwasanya ilmu itu sebagai hiasan bagi pemilik. Fa innal ilma zayyinun li ahlihi. Ya. Ilmu itu sebagai hiasan bagi pemiliknya. Jadi kalau seandainya kita tak punya ilmu, berarti kita tak punya hiasan. Nah, sekarang apa perbedaan harta dengan ilmu? Coba lu satu dulu. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, bebas ya, bebas berpikir. Ya, oke, siapa yang berani duluan? Apa perbedaan harta dengan ilmu? Kalau ilmu hiasan pikiran atau otak kita, Pak. Jadi kalau harta hanya titipan dari Allah. Titipan dari, kalau apa tadi? Hanya titipan, Pak. Harta titipan dari Allah, bagus. Ayo. Ini Pak Kiai, Pak Ustadz Budi Sinaga. Apa? Ayo. Ada lagi perbedaannya? Ada, Pak. Apa? Kalau harta itu cuma biasa diri kita doang. Tapi kalau itu bisa kita manfaatkan. Oke, semua jawaban itu adalah benar menurut Anda. Tapi yang sebenarnya, apa sebenarnya perbedaan ilmu dengan harta? Contoh nih, ya, kawan kamu sama atau suatu saat nanti dia jadi orang sukses, dia punya harta banyak. Tugas ibu Sinaga, sukses dia. Apa ceritanya sukses dia? Punya harta dia banyak. Contoh punya mobil mewah. Mobil mewah nih. Ya, bukan lagi Pajero, ya, apa lagi mobil yang paling mewah menurut Anda? Ya Lamborghini lah. Lamborghini. Nah, contoh, ya kawan kamu hari ini yang sama-sama belajar sama Anda, tak menutup kemungkinan diri Anda. Dia punya Lamborghini. Ya. Dia punya Lamborghini. Harta nggak itu Lamborghini? Harta, Pak. Baru beli pula. Jadi kira-kira ini ekstra nggak sih Budi ini jaganya? Ekstra. Yang tadinya malam ini seharusnya tidur,
Ini bolak-balik bangun, tengok, hilang nggak ya? Tengok, hilang nggak? Soalnya nggak ada ininya, garasinya. Sempat hilang bannya satu, udah berapa itu kan gitu. Paham ya? Jadi kalau harta kita yang menjaga, paham ya nak? Sedangkan ilmulah yang menjaga kita. Paham? Jadi kalau dibuang kemanapun kau murni, punya ilmu, ya pasti ilmu akan menjaga diri kita. Kamu kaya, banyak uang, mobil mewah, ya kamu pasti akan menjaga harta tersebut. Paham? Susah nggak? Parkirkan di depan situ Lamborghini, apa nggak ngeri? Biasanya tidur bangkok, nah ini gawat ini, bolak-balik bangun. Masa kesek-kesek dikirain maling, demo. Jangankan Lamborghini, ya, fiction aja di sini udah gawat apa? Ya kan, Bud? Hilang nanti kayak mana ini? Habis lampu lupa ya bukan gitu, ya. Itulah kalau seandainya harta kita yang menjaga. Kalau kita punya ilmulah yang menjaga kita. Makanya terangkan di sini, ta'alam belajarlah. Jadi belajar itu dari buaya sampai liang lahat. Fa'inal ilma zayyinun li ahli. Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan itu adalah hiasan bagi pemiliknya. Ingat benar, ya. Kamu belajar di sekolah SMK Karya Mandiri bebas. Jangan pernah menganggap itu remeh. Belajar terus. Paham nggak paham? Makanya dari awal saya ingatkan, mulai kamu langkah dari sini, mulai kamu langkah dari rumah masing-masing. Langkah pertama, ya Allah, aku niat mencari ilmu yang bermanfaat dan berkah karena Allah. Sampai sekolah kamu tak paham apa yang terangkan guru Anda, nak. Itu soal 100. Yang penting kamu sudah nih. Paham, nak? Ya. Jadi yang memintarkan Anda, yang mencerdaskan Anda, itu semata-mata bukan hanya kemampuan Anda, itu merupakan petunjuk juga dari Allah. Paham ya nak ya? Selama ini kayak sudah praktek nggak? Jangan lupa terlena. Hah? Niat berangkat dari rumah masing-masing, melangkah pertama ke sekolah, niat mencari ilmu yang bermanfaat dan barokah karena Allah. Sudah. Terus diamalkan, sekali ingat. Dan biasakan nak, sebelum berangkat ke sekolah berwudu dulu nak, dalam keadaan suci. Paham ya? Nah, paham. Jadi itulah hebatnya ilmu nak. Ya, sekali lagi nak, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan cinta hidup menjadi indah, dan yang terakhir dengan agama hidup menjadi terarah. Kalau udah bahas cinta itu senyum masih murni. dari sini Ya. Oke. Kurang lebih ada waktu berapa menit tadi, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah ke depan malam depan, malam apa besok? Malam Rabu ya? Itu pas pula ini setelah membahas tentang keutamaan ilmu, nanti insya Allah kita membahas apa itu sebenarnya akhlakul karimah, ya. Rasulullah diutus di muka bumi ini masalah apa nak? Bukan masalah harta, bukan masalah tahta, bukan masalah wanita, bukan masalah pacaran, ya, melainkan Rasulullah diutus di muka bumi ini hanya perkara satu, masalah akhlakul karimah. Ya, Anda pintar tapi tak punya akhlak, itu luar biasa. Apalagi kan Anda tak pintar, udah gitu tak punya sopan santun, tak punya akhlak. Apakah sopan santun itu merupakan akhlak? Tutur kata yang baik itu merupakan akhlak. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda itu merupakan akhlak. Itu masih buahnya. Apa sebenarnya hakikat akhlakul karimah? Insya Allah besok kalau nggak ada halangan kita bahas apa sebenarnya hakikat akhlakul karimah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar nak, terus niatkan hati kita untuk terus menuntut ilmu. Sama seperti malam ini, Anda keluar dari kamar, langkahkan niat untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu yang bermanfaat dan barokah karena Allah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang didengar, dipahami, diamalkan. Kamu dengar, enggak kamu pahami, enggak kamu amalkan, nanti belum bermanfaat. Kamu dengar, kamu pahami, tak mau juga kamu amalkan, berarti tak bermanfaat. Kamu dengar, nah, kamu pahami apa yang disampaikan malam ini, baik menurut Anda, setelah itu kamu amalkan, itu baru namanya ilmu yang bermanfaat.
apa itu barokah? Suatu saat nanti kita bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya senang aja. Saya kasih waktu 5 menit.